Halo Movie Mania, jumpa lagi dengan saya di channel PW Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas alur dari sebuah film horor yang berjudul The Devil's Child. Film yang dibuat pada tahun 2021 ini disutradarai oleh David Bohorquez dan dibintangi oleh Marven Spasiano yang berperan sebagai Dwayne, Maria Camila Perez yang berperan sebagai Cherry, dan bintang-bintang lainnya yang aktingnya nggak kalah keren guys. Baiklah, tanpa perlu spoiler, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Adegan dibuka di sebuah panti asuhan. Di sana terdapat seorang anak kecil yang sedang dibully oleh teman-temannya. Dia menahan tangis karena dipermainkan oleh semua yang ada di sana. Dan dimulailah film The Devil's Child. Adegan berlanjut di sebuah mobil. Di sana, Cherry dan teman-temannya sedang berkendara untuk mengantar Cherry ke tempat kerjanya yang baru. Singkat waktu, Cherry sudah sampai di tepi hutan. Seorang pelayan dari rumah tempat dia akan bekerja datang untuk menjemputnya. Mereka berdua pun pergi masuk ke hutan dan meninggalkan Sarah dan juga Maria. Di jalan mereka berdua saling berkenalan. Pelayan itu bernama Dwayne. Singkat waktu mereka sudah tiba di rumah itu. Rumah yang tampak cukup mengerikan. Ditambah lagi letaknya yang berada di tengah hutan. Di dalam sudah menunggu sang pemilik rumah. Dia bernama Naomi. Pemilik rumah itu nampak seperti orang antisosial guys. Gak suka bertetangga dan gak suka ngobrol, apalagi bertele-tele membahas hal yang tidak penting. Cherry datang ke rumah itu untuk merawat ayah Naomi yang terbaring lemas di tempat tidurnya. Cherry adalah seorang perawat. Dia ke tempat itu karena tergiur dengan gaji yang ditawarkan. Dia di sana hanya untuk sementara waktu karena Naomi harus pergi ke kota. Kemudian Naomi membawa Cherry ke ayahnya yang bernama Pak Phillips. Pak Phillips menderita sakit yang entah apa sakitnya dalam film ini tidak disebutkan. Yang jelas, seperti yang dikatakan Naomi, Pak Phillips sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi kamarnya harus selalu gelap. Selain itu, dia juga tidak makan apa-apa selain darah yang dimasukkan ke tubuhnya melalui infus. Singkat cerita, akhirnya Naomi pergi ke kota. Dia diantar oleh Dwayne. Di jalan, Naomi berpesan kepada Dwayne jika rumah dan seisinya adalah tanggung jawabnya, termasuk juga Cherry. Di sisi lain, Cherry yang ada di rumah sedang membuka-buka koleksi buku di rumah itu. Buku yang dia baca nampak aneh. Tak hanya itu, beberapa kali dia mendengar suara seperti ular berdesis dan ada penampakan sesosok hantu yang tidak dia sadari berada di belakangnya. Singkat waktu, malam pun tiba. Cherry tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan mendengar seseorang bermain piano. Ketika dia turun ke bawah, ada sesosok pria tampan berada di sana. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya, Dwayne akan pergi ke kota untuk mengambil darah dari pendonor. Cherry menitipkan sebuah surat untuk disampaikan kepada teman-temannya. Pada adegan berikutnya, Cherry sedang membersihkan tubuh Pak Phillips. Tubuh Pak Phillips terlihat ringkih dan penuh dengan luka. Ketika dia selesai dengan tugasnya, lagi-lagi dia mendengar suara desisan ular. Dia menuju ke suara itu dan tiba-tiba ada anak kecil yang muncul. Anak itu membawanya ke suatu tempat di ruang tamu. Di sana terdapat sebuah rak lemari yang terbuka. Ketika Cherry mendekat, tiba-tiba rak itu tertutup dengan sendirinya. Semua menjadi gelap, kemudian bayangan masa kecil Cherry pun muncul. Dia melihat anak yang menganiayanya tewas dengan sangat mengerikan. Pada adegan berikutnya, Dwayne datang. Dia terkejut dan langsung menghampiri Cherry ketika melihat Cherry terkapar di lantai. Lalu, Dwayne membawa Cherry ke kamarnya dan sedikit ngobrol tentang masa lalu mereka. Mereka berdua adalah sama-sama anak yatim piatu. Sebenarnya, Dwayne diadopsi oleh Naomi, tapi ya gitu, di rumah itu dia diperlakukan seperti pembantu. Pada scene berikutnya, Cherry dan Dwayne menuju ke sebuah studio tari yang ada di rumah itu. Dwayne membawa Cherry ke situ karena tahu jika Cherry sangat suka menari, dan mereka pun larut dalam keasikan tarian mereka. Namun, tiba-tiba ada sesosok yang muncul. Itu seperti Pak Phillips. Meski tidak melihatnya, tapi Dwayne merasakan keberadaannya. Lalu Dwayne pergi karena merasa Pak Phillips tidak suka dengan itu. Waktu berlalu begitu cepat dan malam sudah datang kembali. Cherry terlelap dalam mimpinya dan dia bermimpi bertemu dengan seorang pria tampan di rumah itu. Lalu mereka berdua berdansa dan menikmati alunan musik. Di sisi lain, Dwayne tampak tidur berjalan menuju ke ruang dansa tadi. Di sana dia melihat Cherry. Mereka pun berdansa mengikuti
mengikuti irama musik, tapi Cherry terjatuh. Ketika Dwayne berusaha membantunya berdiri, tiba-tiba Cherry berubah jadi monster dan ternyata Dwayne hanya mimpi. Meski mimpi, tapi dia terbangun di ruang dansa itu. Begitupun dengan Cherry, ternyata dia juga tidur berjalan dan terbangun dalam posisi berdansa di dekat piano. Pada scene berikutnya, Cherry sedang membersihkan badan Pak Phillips. Tanpa diduga, tangan Pak Phillips mencoba menggenggam tangan Cherry, dan Cherry pun langsung meninggalkannya karena nampak tak suka. Di adegan berikutnya, Cherry dan Dwayne sedang melihat-lihat foto masa lalu keluarga Pak Phillips. Dia melihat foto masa kecil Dwayne. Cherry terperangah ketika melihat selembar lukisan. Di sana dia melihat kalung yang dia pakai ada di leher wanita yang ada di dalam lukisan itu. Dwayne menjelaskan jika itu adalah Violet, saudaranya Pak Phillips. Violet diasingkan dari keluarga itu. Dwayne menambahkan jika Pak Phillips dulu adalah seorang paranormal yang cukup terpandang. Pada adegan berikutnya, Cherry berjalan menuju ke sebuah lemari di ruang tamu. Beberapa kali dia mendapat seperti bayangan tentang sebuah laci di lemari itu. Dibukalah laci itu oleh Cherry. Dia menemukan segerombol kunci, lalu dia membawa kunci itu ke suatu ruangan di rumah itu dan mencoba masuk ke sana. Dan ternyata pintu itu adalah pintu masuk ke kamar Pak Phillips. Cherry melanjutkan untuk membersihkan Pak Phillips seperti biasanya. Tapi kala itu hal aneh terjadi. Pak Phillips seperti mencoba menggoda Cherry dengan memegang pipinya. Di scene berikutnya, Dwayne pergi berburu ke hutan. Cherry ikut dengannya. Mereka berdua terlihat bersenang-senang dengan perburuan mereka. Singkat waktu, malam pun tiba. Dwayne dan Cherry nampak sedang menikmati hasil dari perburuan mereka di meja makan. Cherry mencoba untuk menggoda Dwayne, tapi tiba-tiba terdengar suara mobil yang datang. Ternyata teman-teman Cherry datang dari kota. Dwayne nampak takut jika terjadi masalah karena kedatangan teman-teman Cherry. Namun Cherry bilang teman-temannya akan pulang keesokan paginya. Singkat cerita, Dwayne, Cherry, dan teman-temannya bersenang-senang di ruang dansa Nyonya Naomi. Mereka memainkan sebuah permainan, dan mereka pun larut dalam permainan itu. Tiba-tiba, Maria merasa ingin pipis. Dia lalu pergi sendiri meski Dwayne berniat mengantarnya. Entah karena penasaran atau memang dia yang suka mencuri, dia berkeliling di rumah itu dan bahkan sampai masuk ke kamar Pak Phillips. Langkahnya terhenti di sebuah lemari. Dia membuka lemari itu dan mengambil sesuatu dari sana. Dan ketika dia berbalik, tiba-tiba sebuah tangan mengerikan menyekap lalu menyeretnya entah kemana. Di sisi lain, teman-teman Maria nampak menunggunya. Maria sudah terlalu lama pergi. Dwayne pun menyusul Maria, takut-takut jika Maria tersesat di dalam rumah itu. Dan tak lama, yang lainnya pun ikut mencari. Adegan berpindah di luar rumah. Mobil Maria berjalan meninggalkan Sarah. Sarah pun berusaha berlari mengejarnya. Namun dia tak sampai. Dan akhirnya dia kembali ke rumah. Setibanya di rumah, dengan histeris dia marah-marah dan meminta Dwayne mengantarnya pulang. Saat itu juga, lalu Dwayne pun bersedia mengantarnya. Singkat cerita, Dwayne mengantar Sarah pulang. Tapi ketika mereka berada di jalan, mereka berdua melihat mobil Maria terperosok masuk ke hutan. Mereka berdua pun mendekati mobil itu. Tapi ada yang aneh dengan ekspresi wajah Dwayne. Di sisi lain, Cherry yang sedang tidur di meja makan tiba-tiba terbangun karena ada sosok wanita di hadapannya. Dia begitu ketakutan menolak kehadiran sosok itu. Dia menutup matanya karena ketakutan. Namun begitu dia membuka matanya, Maria tiba-tiba muncul di sampingnya dengan luka robek di sebelah matanya. Cherry pun terkejut dan hanya terdiam. Lalu bayangan masa kecilnya pun tiba-tiba muncul. Dia mencuci tangannya yang berlumuran dengan darah. Dari adegan yang kita lihat tadi, bisa kita simpulkan jika yang membunuh anak yang menganiayanya di waktu kecil dulu adalah Cherry sendiri. Singkat cerita, Dwayne kembali ke rumah. Dia kembali ke sana sendirian. Entah kemana perginya Sarah, namun sepertinya Dwayne telah menghabisi Sarah karena dia tampak menyesal sambil menatap kedua tangannya. Tiba-tiba Pak Phillips terbangun. Lalu Cherry pun juga ikut terbangun. Namun dia terbangun dengan kostum yang sudah berbeda. Muncullah seorang pria tampan yang sepertinya itu adalah Pak Phillips versi mudanya. Tahu sendirilah seperti yang dibilang Dwayne tadi, kalau Pak Phillips itu adalah dukun yang cukup hebat. Sepertinya Pak Phillips menggunakan ilmu dukunnya untuk mengelabui Cherry dan membuat Cherry berhalusinasi.
Dwayne melihat Cherry dan mencoba untuk memanggil dan menyadarkannya, tapi Cherry justru tiba-tiba menjadi seperti monster dan menggenggam lengan Dwayne hingga dia terluka. Lalu dia pun pingsan. Secepat itu juga Dwayne mengambil sebuah senapan dan mengarahkannya ke Cherry. Mungkin Dwayne seharusnya membunuh Cherry, tapi dia terlihat suka dengan Cherry. Dia pun pergi ke hutan dan melampiaskan kekesalannya dengan menembak bertubi-tubi tanpa arah. Di sisi lain, Cherry yang pingsan terbangun. Dia mencari Dwayne bahkan sampai ke hutan. Ketika di hutan, beberapa kali sekelebat sosok muncul di hadapannya, namun dia tetap terus berlari. Lalu dengan terkejut dia melihat Dwayne sudah terkapar dengan sosok anak kecil bermata aneh berdiri di sampingnya. Dwayne nampak sudah tewas. Tapi tiba-tiba Dwayne dan anak kecil itu menghilang. Mungkin dia sedang berhalusinasi saat itu. Lalu dia kembali ke rumah dan terus memanggil nama Dwayne. Cherry pun masuk ke kamar Pak Phillips untuk mencari Dwayne. Namun dia mendapati Pak Phillips sudah duduk menatap ke arahnya. Dia pun tiba-tiba merasa kesakitan dan pingsan. Singkat waktu, dia terbangun di depan sebuah perapian. Pak Phillips versi muda muncul lagi. Lalu mereka pun mau melakukan hal tak senonoh. Tapi ternyata Cherry sedang dalam pengaruh sihir Pak Phillips. Tanpa dia sadari, dia begituan dengan Pak Phillips. Sangat tidak terduga jika seorang pria yang nampak sudah lemah dan tidak bisa apa-apa ternyata masih bisa jadi sangat mengerikan. Cherry pun terbangun. Dia mencoba berontak melepaskan diri. Dia pun jatuh dari ranjang dan menemukan mayat Maria ada di bawah ranjang itu. Tapi Cherry tetap tidak bisa lepas dari Pak Phillips. Dia terus menyiksa Cherry. Namun sesuatu terjadi. Tiba-tiba Cherry bisa membalikkan tubuh Pak Phillips dan mencekiknya. Saat itu Cherry seperti dirasuki. Dan ketika dia tersadar, leher Pak Phillips sudah hancur karena ulahnya. Di sisi lain, Dwayne yang pingsan di hutan tersadar dan pulang ke rumah. Ia mencari Cherry sambil membawa senapannya itu. Dwayne menemukan Pak Phillips yang sudah tewas terkapar di lantai. Tanpa disangka, ternyata Naomi sudah pulang. Dia memarahi Dwayne karena semua kekacauan itu. Dwayne pun menangis dan berteriak karena frustasi. Pada scene berikutnya, Dwayne membaringkan Pak Phillips di ranjangnya, lalu menutupnya dengan selimut. Naomi menyuruh Dwayne untuk menangkap Cherry yang sedang bersembunyi di hutan. Sesaat setelah Dwayne pergi, mata Naomi tiba-tiba berubah aneh dan membisikkan sesuatu. Di waktu yang sama, Cherry yang sedang melarikan diri mendengar suara itu hingga membuat kepalanya sakit. Dia terus berlari menjauhi rumah itu. Tak lama, ketika berada di sebuah ladang yang sangat luas, Cherry tiba-tiba terjatuh. Dia merasa kesakitan sambil memegang perutnya. Tiba-tiba ada seorang anak kecil menggandeng tangan Cherry. Dwayne datang dengan ekspresi yang lega karena sudah berhasil menemukan Cherry. Dwayne memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Dia mengajak Cherry untuk pergi, namun Cherry bilang dia tidak bisa. Lalu Dwayne berlari meninggalkan Cherry. Cherry pun berjalan kembali ke rumah Naomi. Dan di saat yang sama, Naomi tampak terlihat sangat senang dan menuju ke sebuah kamar yang isinya itu ranjang serta mainan-mainan bayi, guys. Lalu berakhirlah sudah kisah Cherry di film The Devil's Child. Bagaimana guys menurut kalian film ini? Menurutku film ini film yang cukup susah untuk dipahami ya. Saya perlu beberapa kali menonton hingga benar-benar memahami jalan ceritanya. Dan lagi, endingnya pun sangat gak jelas banget. Film tiba-tiba berakhir gitu aja. Saya pun belum bisa memahami apa yang sebenarnya dimaksudkan sama sutradara untuk akhir film ini. Dwayne yang pergi gitu aja ninggalin Cherry, dan Cherry yang gak mau pergi dari rumah itu, serta Naomi yang cengengesan bahagia di kamar bayi. Saya mencoba menarik benang merah dari itu semua. Mungkin Naomi senang karena Cherry kembali lagi ke rumah itu, dan mungkin Cherry itu adalah anaknya. Mungkin ya guys, mungkin. Jadi hanya kemungkinan saja. Akhirnya kita sampai di penghujung konten ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan juga tak pernah bosan saya ingatkan buat teman-teman, untuk yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe ya, dan juga nyalain loncengnya biar teman-teman semua nggak ketinggalan update konten alur cerita film-film baru dari channel PW Studio. Dan juga saya harap teman-teman mau memberikan like dan juga share konten ini ke teman dan sosial media teman-teman semua. Sekian dulu konten dari saya, sampai jumpa lagi di konten berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.